Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali di penghujung tahun ini dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami boleh ada sebagaimana kami hari ini, saat ini di penghujung tahun 2024 ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di penghujung tahun dan kami boleh tetap tubuh, jiwa, roh sehat di hadapan-Mu dan bisa mengikuti acara All by Grace ini. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dimengertikan bagaimana mengakhiri tahun ini dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami menjadi seseorang yang akan memasuki tahun yang baru dengan sikap hati yang baru, bagaimana mengerti untuk selalu menghitung-hitung anugerah Tuhan senantiasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ambil alih, pimpin. Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu, dapat menyampaikan dengan baik apa yang menjadi isi hati-Mu, dan semua pemirsa All by Grace dapat mengikuti dengan baik, tenang, teduh, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh diberkati menjadi seorang pelaku firman, dan sungguh-sungguh tidak akan pernah sama lagi. Mereka boleh senantiasa mengalami kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami serahkan program All by Grace ini kepadamu saat ini juga. Engkau ambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafas
balasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. 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 Tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Tahun yang penuh warna-warni, penuh cerita dan kenangan, penuh pengalaman mengesankan dan pembelajaran bagi setiap kita. Tidak sedikit tawa, sukacita dan cerita bahagia di sepanjang tahun ini. Ada yang mendapatkan jawaban dari doa yang telah lama dinanti. Ada yang menerima promosi yang telah lama dirindukan dan diperjuangkan. Ada pula yang mendapat buah hati setelah sekian lama berdoa dan menanti. Ada yang menerima pemulihan dari Tuhan bagi keluarganya. Ada yang mengalami terobosan finansial dari banyak hutang menjadi bebas hutang, dari ekonomi sulit menjadi sukses melejit. Begitu banyak berkat Tuhan yang tercurah dengan dahsyatnya dalam kehidupan kita. Berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat rohani, dan masih banyak berkat lainnya. Bahkan kita ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik tanpa kekurangan suatu apapun juga. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Memang harus diakui, dalam tahun 2024 kita juga tidak luput dari berbagai masalah, tantangan, dan pergumulan. Bahkan ada beberapa orang sampai menilai tahun 2024 sebagai tahun yang kelam, kelabu, suram, dan menyedihkan. Ada yang harus kehilangan orang-orang yang dikasih, baik karena kecelakaan, sakit, penyakit, dan beragam alasan lainnya. Ada yang harus kehilangan mata pencahariannya dan masih dalam kebingungan terkait masa depannya. Ada yang mengalami kejatuhan bisnis sampai terlilit hutang yang begitu banyak. Walau tahun akan segera berganti, namun pergumulan yang mereka hadapi belum juga menemukan solusi yang ada jalan keluarnya. Hari demi hari yang sudah dijalani dengan begitu berat, penuh dengan kekhawatiran akan hari esok. Bahkan ada yang rasanya ingin menyerah saja karena kehilangan pengharapan akan hari esok. Sesungguhnya bagi mereka yang masih dalam pergumulan sekalipun, kasih karunia dan anugerah Tuhan tetap tercurah dalam hidup mereka, baik disadari atau tidak. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Penyertaan Tuhan juga nyata. Walaupun situasi dan kondisi belum sesuai dengan harapan. Walaupun belum juga ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan setiap badai kehidupan pasti dapat dilalui. Karena ada Tuhan yang dapat memberi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pasti indah pada waktunya yang terbaik. Bahkan tak jarang Tuhan justru memakai situasi-situasi yang sulit untuk mencurahkan berkat terbesar dan mengadakan terobosan hidup bagi umatnya yang mengandalkan Tuhan terus. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana situasi dan kondisi kita saat ini,
Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Apakah pergumulan sudah tuntas atau belum? Apakah kerinduan hati sudah dijawab atau belum? Semuanya itu tidak boleh menghalangi kita agar tetap memiliki alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memampukan kita melewati hari demi hari hingga pada saat ini. Bila kita merenung kembali perjalanan hidup di sepanjang tahun 2024 ini, sesungguhnya dapat kita lihat begitu banyak suka maupun duka, tawa ataupun tangisan, masalah, pergumulan, tantangan, dan penghiburan serta pertolongan Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam setiap kisah kehidupan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Selalu ada kasih karunia, pertolongan, dan anugerahnya dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, di penghujung tahun 2024 ini, mari kita menghitung-hitung anugerah dan berkat Tuhan yang sudah dicurahkan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa senantiasa berlimpah dengan rasa syukur dan sukacita karena menyadari Tuhan begitu baik dan selalu memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna. Bagi yang mengerti menghitung-hitung anugerah Tuhan, pasti akan selalu ada alasan untuk mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan, senantiasa nyata dalam sepanjang hidup kita. Apapun situasi dan kondisi kita saat tiba di penghujung tahun ini, adalah bijak bila kita berhenti sejenak dari memikirkan segala hal yang kurang menyenangkan, yang menyakitkan, baik kesusahan atau kebingungan atau segala masalah yang mungkin sedang terjadi. Izinkanlah Tuhan menenangkan hati kita agar dapat mengikuti program All by Grace episode ke-175 ini dalam kasih karunia Tuhan. Kata anugerah dan kasih karunia merupakan kosakata yang tidak asing lagi bagi lidah orang Kristen. Tentu tidak ada salahnya jika kita merenungkan bersama apakah arti anugerah itu. Secara sederhana, anugerah diartikan anugerah adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk memperolehnya, tetapi diberikan juga kepada kita dengan cuma-cuma. Itu lebih dari sekadar hadiah, karena hadiah meskipun kita tidak perlu membayarnya, namun lebih sering dikaitkan dengan kelayakan seseorang untuk memperolehnya. Misalnya, karena orang itu lulus ujian, maka ia menerima hadiah kelulusan. Karena orang itu kinerjanya baik di kantor, ia menerima hadiah berupa paket liburan. Karena orang itu berulang tahun, maka ia menerima hadiah ulang tahun dan sebagainya. Namun, anugerah jauh lebih dari itu, yaitu kita mendapat sesuatu yang seharusnya kita tidak layak mendapatkannya. Mungkin kita pernah mendengar kata grace period, misalnya tenggat waktu membayar tagihan. Seharusnya sudah lewat, tetapi diberikan masa anugerah sehingga kita diberi kesempatan tambahan untuk melunasi tagihan tersebut yang sudah melampaui batas waktu pembayaran. Atau seorang anak yang nilainya seharusnya di bawah kriteria ketuntasan minimal dan seharusnya tidak lulus, tetapi sang guru meluluskannya juga. Di tengah dunia yang lebih sering memegang prinsip aku mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan, konsep anugerah tampak terlalu baik untuk menjadi benar atau too good to be true. Namun itulah yang tepatnya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada semua orang. Di saat manusia seharusnya tenggelam dalam dosa, tidak ada tanda-tanda dapat diselamatkan, Yesus turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan. Bukan karena kelayakan manusia, sebagaimana yang disampaikan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah sebabnya Paulus membuat pernyataan di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena Kristuslah yang kelahirannya baru kita rayakan beberapa hari yang lalu, kita memperoleh hidup yang baru dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mungkin ada orang yang merasa tidak demikian, karena tahun ini tampaknya tidak penuh dengan kelimpahan. Malah sebaliknya, kekurangan, merasa jauh dari yang diharapkan. Bisa saja ada orang memiliki perasaan ini, termasuk orang percaya. Tetapi daripada menghabiskan waktu kita untuk menghitung hal-hal yang belum kita terima atau doa yang belum terjawab, mengapa kita tidak menghitung-hitung anugerah Tuhan yang sudah kita terima? Tak sedikit hal-hal yang seharusnya kita tidak layak mendapatkannya, tapi diberikan juga kepada kita. Atau berkat-berkat yang tak terduga, yang tanpa sadar kita take for granted. Ambillah waktu untuk merenungkannya. Karena jika mau dihitung, sebenarnya ada banyak juga kan? Tema program All by Grace episode ke-175 adalah Anugerah Tuhan. Kiranya menjelang berakhirnya tahun 2024 ini, kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan tentang anugerah Tuhan yang telah membawa kita sampai saat ini. Sehingga kita dapat menyikapi akhir tahun dengan baik dan mengawali tahun yang baru juga dengan baik. Beberapa perenungan menjelang akhir tahun, antara lain yang pertama, bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang sudah diterima. Menjelang akhir tahun, ada saja orang tidak sabar untuk menyambut tahun yang baru. Mereka ingin cepat-cepat meninggalkan tahun ini. Mungkin karena sudah mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan, sehingga mereka ingin melupakan tahun ini begitu saja dan segera masuk ke tahun yang baru dengan segala sesuatu yang serba baru, dengan harapan tahun yang baru akan lebih baik dari sebelumnya. Merasa tahun ini tidak menyenangkan, banyak hal buruk terjadi, keinginan-keinginan banyak yang tidak terpenuhi, rasa bosan memenuhi hati, kesedihan yang tak teratasi, masalah datang silih berganti, dan berbagai perasaan lainnya. Padahal jika bersikap seperti ini dalam mengakhiri tahun akan membuat kita kehilangan momen berharga untuk mengilas balik atau flashback akan apa yang sudah terjadi di tahun ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ketimbang mengingat apa yang buruk, marilah kita bersama mengingat apa yang sudah kita terima. Minimal kita masih bisa sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak bisa bertahan hidup sampai akhir tahun? Berapa banyak orang yang sedang di rumah sakit antara hidup dan mati? Mungkin kadang kita memang belum membaik atau kita masih belum menerima apa yang kita inginkan. Tetapi kita masih hidup dan keadaan kita jauh lebih baik dari orang lain di luar sana. Karena itu mengertilah, bersyukurlah. Mari hitung-hitung kembali berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita pun bisa melihat bagaimana kebaikan, kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan begitu berlimpah dan menyertai kita senantiasa. Kita bisa bernafas dengan lega, dengan bebas. Itu pun sudah membuktikan kasih karunia Tuhan. Tak terbayang berapa harga yang harus dibayar bila kita harus membeli oksigen untuk bernafas. Sebanyak apapun uang dikumpulkan bisa habis juga dengan mudahnya. Bila kita merenungkan kembali kehidupan kita di sepanjang tahun 2024, patut kita akui bahwa kehidupan kita memang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun ketika kita menyadarinya, mengakui dan memohon pengampunan Tuhan,
anugerah Tuhan senantiasa tercurah ke dalam hidup kita. Tuhan mengampuni kita dan memberi kita kesempatan demi kesempatan. Karena Dia adalah Tuhan yang berlimpah kasih, karunia, dan kemurahannya. Begitu banyak kejadian dan peristiwa di sepanjang tahun ini yang ngeri-ngeri sedap rasanya. Misalnya hampir mengalami kecelakaan, bahkan nyawa sampai terancam. Tapi Tuhan menolong, menebus, dan menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Ada yang mengalami pertolongan Tuhan dalam hal ekonomi. Seperti harus segera bayar kontrakan, hutang, uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Begitu banyak kebutuhan dan pengeluaran. Namun yang terkumpul belum juga mencukupi. Tapi oleh pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, itu pun adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Memang tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi banyak orang. Tetapi bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang setia, yang senantiasa menolong, menghibur, dan menyertai. Sehingga kita tetap ada sampai hari ini. Sungguh tiada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kita bisa bekerja karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bekerja, bisa berusaha, memiliki kepintaran dan keahlian untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual sehingga memperoleh keuntungan. Itu pun karena anugerah dan berkat Tuhan. Semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Artinya kita sudah menerima berkat dari Tuhan terlebih dahulu, baik dalam bentuk materi maupun imaterial. Kita hari ini masih berkesempatan untuk mengikuti program All by Grace ini. Mempunyai waktu untuk berkumpul bersama orang-orang terkasih. Memiliki kesehatan sehingga masih dapat beraktivitas dengan baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan. Namun sayangnya banyak orang hanya mendefinisikan berkat secara sempit. Mereka baru merasa diberkati bila memiliki kekayaan berlimpah, dapat menikmati segala kemewahan dan hidup nyaman. Padahal berkat sejati bukanlah berkat yang bisa dibeli oleh materi. Berkat termahal, terbaik, terindah yang bisa kita terima sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat keselamatan. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Sudahkah kita bersyukur untuk keselamatan itu? Jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jangan sibuk membanding-bandingkan diri dengan sekeliling kita. Baru lihat teman post foto jalan-jalan bersama keluarga, lalu menjadi iri karena ingin juga jalan-jalan seperti dia. Lalu jadi mengeluh dan bersungut-sungut karena belum bisa jalan-jalan. Ujung-ujungnya jadi lupa bersyukur, malah bersungut-sungut. Jangan tunggu orang lain lebih susah, lebih sengsara, lebih menderita dari kita. Barulah kita bisa bersyukur. Kalau seperti itu, orang dunia juga bisa bersyukur. Harusnya rasa syukur meluap senantiasa dalam hati kita. Terlepas dari apapun situasi dan kondisinya, kita harus bersyukur karena Tuhan tetap baik adanya. Toh dalam masa susah sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang setia memberikan pertolongan tepat pada waktunya, ada Tuhan yang selalu memelihara. Bukankah itu saja cukup untuk menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur lebih lagi? Dalam Mazmur pasal 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Teladanilah pemazmur. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan, kasih karunia dan anugerahnya yang tercurah dalam hidup kita. Jangan lupakan segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Marilah kita ingat-ingat kembali perjalanan hidup kita selama tahun 2024 ini. Ada saja cara Tuhan untuk membuka jalan. Ada saja pimpinan Tuhan untuk memelihara. Ada saja kasih karunia Tuhan yang dinyatakan sehingga kita masih bisa ada sebagaimana hari ini. Jangan lupakan segala kebaikannya, jangan lupakan segala kasih dan anugerahnya dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi dan kondisi di setiap waktu. Jangan sampai perhatian kita terfokus kepada hal-hal yang tidak baik, sampai akhirnya kita lupa akan hal-hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Kisah bangsa Israel hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Menjelang masuk tanah Kanaan, keseruan pasti melanda mereka semua. Setelah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tanah yang dijanjikan. Namun, sebelum memasukinya, Musa merangkumkan seberapa jauh mereka telah berjalan dan berpesan banyak sekali hal kepada mereka. Semua itu tertulis dalam kitab Ulangan dan salah satu bagiannya mengingatkan mereka, termasuk kita semua, tentang anugerah Tuhan, yaitu dalam Ulangan pasal 1 ayat 30 dan 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Padang gurun tentu bukan tempat yang mudah untuk dijalani, apalagi harus berada di sana puluhan tahun dengan menerjang bahaya, keterbatasan sumber daya, perjalanan yang melelahkan. Namun, dalam kondisi sedemikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Musa juga mengingatkan mereka dalam bagian di Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Banyak hal terjadi selama proses itu. Dan tidak selalu bangsa Israel bersyukur. Mereka sering didapati mengeluh, protes, komplain, bersungut-sungut tentang apapun juga. Tetapi kesabaran Tuhan sungguh luar biasa. Sehingga mereka tidak dibinasakan semuanya. Apa yang seharusnya mereka dapatkan adalah binasa di padang gurun. Karena mereka telah berulang kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan karena kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Inilah anugerah Tuhan yang berlimpah yang harus disadari. Marilah kita memetik pelajarannya dalam relevansi kehidupan sehari-hari. Minimal berkaca selama tahun ini. Tuhan telah menuntun kita dengan kasih karunia dan anugerahnya yang selalu baru setiap hari. Dari awal tahun penyertaannya dan pelindungannya selalu nyata. Memang kadang banyak hal yang terjadi yang kita tidak mengerti mengapa harus terjadi. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tetapi ketahuilah, semuanya Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Meskipun sepertinya saat ini kita tidak mengerti, tapi pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Kita cuma perlu percaya, berserah kepadanya, dan setia sampai akhir, dan percaya Tuhan pimpinannya tidak pernah bersalah. Hidup memang tidak sempurna. Kita sudah tahu itu. Banyak hal buruk bisa saja terjadi. Mungkin kita juga kehilangan orang yang dikasihi. Usaha kita mengalami kemacetan. Sakit penyakit silih berganti.
menghinggapi. Kita diperlakukan tidak baik oleh teman atau rekan kerja dan lain sebagainya. Bisa jadi tahun ini adalah tahun padang gurun bagi beberapa di antara kita. Kita tidak hidup berpura-pura seolah-olah ini tidak terjadi. Rasa sakit, kepedihan, kesesakan, masalah itu nyata. Tetapi Tuhan kita pun tidak kalah nyatanya. Dia tidak meninggalkan kita untuk mengurus hidup ini sendirian. Dia bisa saja memilih demikian. Mungkin karena terlalu sering mendengar kita melontarkan kata-kata yang memedikan hatinya di tengah masa sulit. Tetapi dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Anugerahnya, kasih setianya, rahmatnya tak berkesudahan. Seperti yang ditulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bersyukurlah bahwa kita masih ada sampai hari ini, masih bernapas, masih dapat menjalani hidup. Meskipun belum sepenuhnya seperti yang kita harapkan, atau belum sesuai target yang kita inginkan. Ketimbang kita memikirkan banyak hal yang tidak tercapai atau hal-hal yang kita harapkan tetapi tidak terjadi. Seharusnya kita berpikir berapa banyak kejadian yang seharusnya terjadi tapi Tuhan luputkan. Seringkali kita hanya mengingat hal yang buruk saja yang kita alami, sehingga kebaikan yang Tuhan lakukan itu ibarat panas setahun dihapus hujan sehari. Hanya karena Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan. Tidak jarang kita mendengar anak saat sedang ngambek atau merajuk dia berkata, "Papa jahat, mama jahat." Dia lupa bahwa ayahnya sudah kerja keras, banting tulang. Ibunya melahirkan dia dengan mempertaruhkan nyawa. Dia dirawat sampai sekarang. Ada makan, minum, pakai, bisa menimba ilmu. Itu sepertinya terlupakan begitu saja. Bayangkanlah posisi Bapa kita yang di surga juga sering diperlakukan sedemikian. Seorang ibu hancur hatinya saat mengetahui bahwa 3 dari keempat anaknya seringkali bolak-balik masuk rumah sakit karena sakit yang tidak bisa dijelaskan. Didiagnosa menderita penyakit keturunan yang menyerang hati serta paru-paru. Bahkan dokter berkata bahwa anaknya bisa sewaktu-waktu meninggal karena penyakit ini. Tidak lama kemudian dia juga mengalami keguguran. Dunia serasa hancur berkeping-keping bagi dia dan suaminya. Namun di tengah-tengah situasi dan kondisi sedemikian, dia hanya ingat satu hal, bersyukur. Dia merasa itu tidak masuk akal dan hatinya sempat berontak, tapi dia memutuskan untuk mencobanya. Dia memutuskan untuk bersyukur walaupun sakit rasanya. Di saat dia mulai bersyukur, itulah Tuhan mulai membukakan matanya satu persatu untuk berkat-berkat kecil yang tersedia. Tuhan mengirimkan seorang ibu lain yang ternyata anaknya mengalami penyakit yang sama. Namun anak itu kini bertumbuh sehat layaknya anak normal. Ibu itu membantunya melewati masa-masa sulit ini dengan berdoa dan mengingatkannya untuk tetap berpegang pada Tuhan. Yang menyentuh hatinya adalah bagaimana saat salah seorang anak yang masih kecil menjalani pemeriksaan darah secara rutin, dia bernyanyi Jesus Love Me di ruangan rumah sakit. Kemudian Tuhan juga mengaruniakan anak lagi baginya. Pengalamannya dia bagikan dalam sebuah buku yang telah menjadi berkat bagi orang lain. Martin Rinkat tidak pernah menyangka juga bahwa pada saat dia akhirnya ditabiskan menjadi seorang pendeta, negara tempat tinggalnya yaitu Jerman sedang dilanda perang 30 tahun. Kota tempat tinggalnya Eilenburg merupakan kota yang berbenteng sehingga banyak orang mengungsi ke sana. Namun karena terlalu banyak penduduk, maka mereka pun kekurangan pasokan bahan pangan. Situasi diperparah ketika wabah penyakit merebak setiap harinya. Keempat pendeta di kota itu harus menangani 10 pemakaman. Satu orang pendeta tidak tahan
dan akhirnya melarikan diri. 2 orang lainnya meninggal, sehingga hanya tinggal Martin saja yang bertahan. Tidak lama kemudian istrinya pun meninggal juga. Harus membesarkan anak-anaknya sendirian dengan keterbatasan materi, dia masih bersedia untuk berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Suatu hari terlintas di pikirannya untuk menulis lagu demi menyemangati anak-anaknya. Lagu itu yang tadinya dinyanyikan di meja makan rumah Martin tersebar di seluruh kota yang sedang diporak-porandakan oleh perang dan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang masih ada untuk bertahan melewatinya. Lagu sederhana itu dalam bahasa Indonesia berjudul Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jika kita mau mencarinya, maka ada banyak hal sepanjang tahun ini yang olehnya kita mau tidak mau harus bersyukur. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau fokus kepada yang buruk saja atau memilih untuk bersyukur? Ingatlah, Bapa kita yang baik, pemberiannya selalu yang terbaik, sesuai kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maka kita bisa senantiasa bersyukur dalam segala hal dan atas anugerah Tuhan yang melimpah, karena Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku,
Tuhanku, terima surgamu. Yang kedua, dengan anugerah Tuhan yang sudah diterima, jadilah berkat. Artinya, berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri sehingga menjadi egois dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus mengerti bagaimana dengan anugerah yang sudah diterima, benar-benar menjalani sebuah kehidupan yang mengerti bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan bagaimana mengerti berbagi kepada orang banyak sehingga mereka pun boleh beroleh anugerah. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah demi anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma, maka sudah seharusnya kita menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Tentu ini bukanlah suatu paksaan, tetapi orang yang sudah dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, maka itu akan meluap sampai tumpah keluar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak mungkin tahan jika tidak berbagi karena hati mereka sudah penuh. Dengan belajar bersyukur atas anugerah yang sudah kita terima, tidak lagi banyak menuntut, tidak meratapi nasib atau mengasihani diri, merasa diri harusnya layak dapat lebih. Energi yang ada bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita menyadarinya bahwa sesungguhnya tidak layak menerima itu semua. Tapi Tuhan oleh anugerahnya memberikan itu kepada kita. Ada begitu banyak hal yang sudah kita peroleh. Maka inilah saatnya untuk kita berbagi berkat kepada mereka yang memerlukannya. Sewaktu masih remaja, Crystal Whitton senang sekali membuat tulisan ayat Alkitab secara kreatif dengan spidol dan memajangnya di kamar tidurnya. Karena kesukaannya akan seni, dia mengambil kuliah bidang desain grafis. Namun saat beranjak dewasa dan mulai membangun keluarga, Crystal perlahan menjauh dari Tuhan. Puncaknya adalah saat ibunya sakit dan meninggal dunia. Hidupnya menjadi pahit, gelap, dan tidak mau berurusan lagi dengan firman Tuhan, apalagi gereja. Namun suatu hari seorang teman yang mengetahui situasi berat yang dia hadapi, teman itu mencoba mengajak dia untuk mengikuti kelompok pembelajaran Alkitab. Awalnya dia beralasan tidak bisa karena tidak ada yang menjaga anaknya. Tapi rupanya ada orang-orang bersedia menjaga anak-anak ketika para ibunya belajar tentang Alkitab. Akhirnya dia mulai mencobanya dan lambat laun dia mulai kembali membaca Alkitab setiap hari dan perlahan hidupnya berubah. Dia mulai menyalurkan ide kreativitasnya untuk mendesain tulisan ayat-ayat firman Tuhan. Kini desainnya dipakai di kartu ucapan, serbet, hiasan dinding, kalender, buku catatan, dan lain sebagainya. Dia yang sudah mengalami pertolongan Tuhan melalui temannya, kini dia ingin menginjil, berbagi berkat, dan menolong orang lain dengan kebenaran firman Tuhan melalui cara yang kreatif. Ingatlah, berkat bisa berupa banyak hal, tidak selalu harus berupa materi. Ada kalanya memang kita digerakkan Tuhan untuk memberkati secara materi, tapi ada kalanya adalah kehadiran yang dibutuhkan orang saat itu. Satu kalimat sederhana seperti Yesus mengasihimu bisa menghasilkan dampak yang mungkin belum kita lihat sekarang, tapi pasti ada hasilnya. Dengan memiliki sikap hati seperti ini, hidup tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri saja, tapi memikirkan caranya untuk memberkati orang lain, maka kita akan melihat banyak sekali peluang untuk kita bisa menjadi berkat. Hal kecil pun bisa dijadikan kesempatan, dan siapa yang tahu apa yang bisa Tuhan lakukan dengan berkat kecil yang kita miliki. 5 roti dan 2 ikan sanggup Tuhan lipat gandakan untuk menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tidak terpikirkan pastinya oleh anak kecil itu bahwa bekal makan siangnya dapat dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi berkat. Jangan menunggu sampai kita sudah memiliki banyak baru mau mulai berbagi. Ada beberapa orang yang berpikir, aku saja belum terima apa yang aku minta. Bagaimana aku bisa berbagi?
Atau Tuhan beri aku dulu, baru aku mau membagikannya. Dimulai dengan apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Berdoalah, minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat menjadi berkat sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Janganlah takut, karena firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selama kita yakin dan percaya bahwa itu adalah tuntunan Tuhan, maka melangkahlah dengan iman. Jadilah berkat untuk mereka. Lagi pula dengan belajar berbagi menjadi berkat, maka tidak hanya orang lain saja yang diberkati, tetapi Tuhan berjanji bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Sebagaimana disampaikan beberapa bagian firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Selain itu, kita juga akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan saat kita mau menjadi saluran berkat. Itulah yang ada tercatat dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan menjadi orang yang hanya mau menerima berkat dari Tuhan saja, tetapi tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Walaupun sah-sah saja dan tidak salah jika kita menerima berkat yang diberikan Tuhan. Sayangnya banyak orang menjadi keterusan dan mengira bahwa dirinya memiliki hak mutlak atas berkat yang diterima dan tidak usah lagi meminta petunjuk Tuhan mengenai penggunaan atau penyaluran berkat yang sudah diterima. Sebagian orang mungkin mengartikannya dengan salah, seolah-olah Tuhan sudah mengizinkan mereka untuk menikmati segala berkat yang diberikan, sehingga mereka menggunakan berkat Tuhan itu dengan sesuka hati mereka. Mereka tidak menyadari bahwa bentuk apapun berkat yang Tuhan berikan sebenarnya bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan tetap milik Tuhan. Mereka hanyalah pengelola, dititipkan untuk sementara. Tuhanlah pemilik sejati atas segala sesuatunya. Dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Tuhan, milik Tuhan dan digunakan untuk kemuliaannya. Kita diciptakan oleh Tuhan, hidup di dunia milik Tuhan, dapat menikmati segala sesuatu seizin Tuhan. Tuhan yang memberikan kita dengan kesehatan dan keamanan di sepanjang hari, sehingga dapat berusaha. Tuhan yang memberikan kita makanan ketika kita lapar dan minuman untuk melepas dahaga. Tuhan yang menyediakan udara untuk kita hidup di setiap waktu. Segala yang kita miliki adalah miliknya. Kita hanyalah pengelola dari segala sesuatu yang ada pada kita. Tuhanlah yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan dengan segala berkat tersebut. Maka dari itu segala berkat yang Tuhan percayakan harus digunakan kembali untuk kemuliaannya. Ketika kita mau mengikuti kehendaknya dengan memberi dan menjadi berkat bagi sesama, berarti kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya, menjadi saluran kasihnya dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tidakkah hal demikian membuat hidup kita menjadi indah, berarti berdampak dan bernilai? Dengan berbagi dan menjadi berkat, sesungguhnya kita sedang mempraktekkan sikap hati yang bersyukur atas pemberian Tuhan yang sempurna dan segala berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Memberi dan menjadi berkat merupakan kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu mari kita bergerak untuk berbagi, karena dengan berbagi kita menjadi saluran berkat dan membawa perubahan yang baik bagi dunia ini.
Bukan hanya berbagi materi saja, tapi terlebih dari itu bagikanlah Injil, kabar baik keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, agar sebanyak mungkin orang dapat diselamatkan. Sebagaimana kita telah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu keselamatan daripadanya. Bukan karena kelayakan ataupun usaha kerja keras kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan kemurahannya. Tuhan pun rindu orang-orang di sekitar kita juga dapat mengalami Tuhan dan hidup diubahkan di dalamnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memerintahkan kita melalui amanat agungnya sebelum naik ke surga, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini harusnya diberitakan, dibagikan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan kepada siapapun, agar sebanyak mungkin jiwa diselamatkan bagi kemuliaannya dan dapat mengalami hidup dalam sukacita dan damai sejahtera kekal seturut rencananya. Inilah berkat terbesar yang dapat kita bagikan kepada sesama. Karena berkat keselamatan bukan hanya berdampak pada hidup sementara di dunia ini saja, tapi sampai kepada kekekalan nanti. Maka dari itu, marilah kita mengerti untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur atas segala berkat kebaikan, kasih karunia anugerah Tuhan yang tercurah dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa rindu untuk berbagi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan harapan mereka pun dapat turut beroleh anugerah, dapat mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Maka hidup kita pun dapat berarti, menilai, berdampak, bahkan melebihi apa yang dapat kita bayangkan dan rencanakan. Nama Tuhan dipermuliakan, orang lain diberkati, begitu juga kita. Sungguh, hidup akan jauh lebih baik dengan menjadi orang yang mengerti untuk berbagi. Kita tidak lagi sibuk memikirkan diri sendiri, karena semakin sering bersikap demikian, kita akan mudah stres, mengasihani diri, gampang diserang kekhawatiran dan ketakutan. Namun, saat kita memilih untuk melihat di sekeliling kita, masih banyak orang membutuhkan kasih karunia, anugerah, berkat. Ada yang jauh lebih kurang beruntung dari kita. Pandanglah sekitar kita. Adakah orang-orang yang Tuhan ingin berkati melalui kita? Adakah orang-orang yang Tuhan ingin menunjukkan anugerahnya melalui sikap dan tindakan kita? Saat sedang mengantri di kasir sebuah toko, seorang pendeta melihat bahwa keluarga yang sedang antri di depan tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua belanjaannya. Dia menepuk pundak orang itu dan berkata, "Jangan melihat ke belakang, tapi terimalah saja uang ini. Yesus mengasihimu." Orang itu menerima uang tersebut dan membayar belanjaannya. 9 tahun kemudian, pendeta ini diundang untuk berbicara di sebuah gereja di luar kota. Setelah ibadah selesai, seorang pria menghampirinya dan bercerita, "Beberapa tahun lalu keluarga kami sedang sangat kesulitan. Kami kehilangan segala hal, tidak ada pekerjaan, tidak ada cukup uang, dan harus tidur di mobil. Kami sudah kehilangan harapan dan sudah merencanakan bunuh diri sekeluarga, termasuk anak tunggal kami. Tetapi kami memutuskan untuk memberi dia makan terlebih dahulu. Jadi kami pergi ke toko dan membeli susu serta makanan kecil untuk dia. Selagi kami mengantri, kami mendapat bahwa uang kami tidak cukup bahkan untuk membayar belanjaan kecil ini. Lalu tiba-tiba saja seseorang di belakang kami memberikan uang tanpa meminta saya untuk menoleh ke belakang. Dia berkata, 'Yesus mengasihimu.' Kami meninggalkan toko itu dan pergi ke tempat di mana kami akan merencanakan untuk mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri. Tetapi hati kami gelisah dan menangis selama berjam-jam. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi. Dan di saat itulah kami melintasi sebuah gereja dengan sebuah tulisan di depan, 'Yesus mengasihimu.' Kami pergi ke gereja itu hari Minggu besoknya. Dan saya
serta istri saya menerima Yesus sebagai juru selamat hari itu juga. Dan saya tahu bahwa Anda orang yang memberkati kami karena kami mengenali aksen Anda yang berbeda. Karena pendeta itu bersedia untuk mengikuti dorongan Tuhan dan menjadi berkat. 3 nyawa terselamatkan hari itu juga dan baru mengetahuinya 9 tahun kemudian. Ingatlah bahwa memberi itu adalah kesempatan dan belum tentu kesempatan bisa datang kedua kali. Mungkin selama tahun 2024 ini kita sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Tapi mungkin karena kita takut, ragu, atau kita merasa aku sendiri saja masih kurang bagaimana memberkati dan lain sebagainya, kita menundanya. Sekarang setelah direnung kembali, kita merasa menyesalinya. Datang dan akuilah di hadapan Tuhan, kemudian buatlah tekad kita saat ini. Tidak harus menunggu sampai tahun baru mulai menjadi berkat. Justru mulailah dari sekarang, sehingga kita dapat mengakhiri tahun ini dengan cara yang lebih baik, yaitu menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dengan mulai membangun kebiasaan demikian, ini akan menjadi awal yang bagus untuk di tahun berikutnya, sehingga kita bisa lebih lagi berbagi berkat. Janganlah takut dengan berpikir, kalau aku terus menjadi berkat, siapa yang akan pedulikan keadaanku? Ingatlah, Tuhan sudah berfirman di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jika burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Dia hiasi sedemikian rupa, terlebih lagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Semua berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, semua karena anugerahnya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
teramat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian. Dan kita bisa mengerti bagaimana mengakhiri tahun ini dengan menghitung-hitung anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Membuat kita bisa mengakhiri tahun ini dengan bersyukur atas anugerah Tuhan dan mengerti, berbagi, dan menjadi berkat senantiasa atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Mari bersama ingat kembali beberapa perenungan menjelang akhir tahun, antara lain. Yang pertama, bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang sudah diterima. Dengan anugerah Tuhan yang sudah diterima, jadilah berkat. Bersyukurlah Anda masih bisa mengikuti program All by Grace saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Kiranya kita bersama dapat mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru bersama Tuhan yang senantiasa Immanuel. Kasihlah Tuhan dan layanilah Tuhan di tahun yang baru yang menjadikan hidupmu semakin berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan menjadi berkat bagi hidup banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by Grace. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kami boleh di penghujung tahun 2024 ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang barusan disampaikan, yang boleh kami dengar. Biarlah kami mengerti bagaimana kami boleh menyimpannya dalam hati. Dan kami bersedia untuk merenungkannya dengan baik. Memang mungkin ada penyesalan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu selama tahun 2024 ini. Tapi kami mau Tuhan disadarkan dan kami mau mengerti bagaimana untuk bisa terobosan berubah dan tidak sama lagi. Dan kami mau menghitung-hitung anugerah-Mu. Dan kami mau bersedia Tuhan untuk senantiasa bersyukur untuk segala yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami hingga pada saat ini dan seterusnya. Kami bersyukur Tuhan dengan anugerah yang sudah kami terima. Kami juga mau mengerti bagaimana untuk menjadi berkat hidup boleh berarti, bernilai, berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami dan kami masih ada waktu untuk boleh merenungkan dengan baik. Dan kami bersedia Tuhan untuk menghitung-hitung anugerah-Mu, bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan kami mau bersedia Tuhan untuk taati kehendak-Mu, untuk menjadi berkat dengan anugerah yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah mendengar, bukan sekedar mendengar dan melupakannya, tapi kami akan menjadi pelaku dengan apa ya firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami mau menjadi berkat sehingga benar Tuhan hidup kami tidak akan pernah sama lagi dan kami sungguh-sungguh sudah menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, serahkan diri kami semuanya kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, saat ini mau berdoa bagi Anda. Bukan satu, tapi banyak di antaramu yang sedang tidak mau merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidupmu dan tidak mau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, karena menurutmu lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Lebih banyak hal yang membuat kecewa, lebih banyak hal yang buruk daripada yang baiknya. Dan menurutmu kalau Tuhan itu baik, harusnya semua yang baik yang Tuhan lakukan. Ya, sesungguhnya Tuhan selalu lakukan yang terbaik bagi hidupmu, bagi hidupku, bagi hidup setiap orang yang mana Tuhan kasihi. Masalahnya kita tidak mengerti, banyak kali kita tidak sadar
atau dengan sadar kita membuka diri, membuka hati, membuka pikiran yang salah, sehingga akhirnya kita bukan melakukan hal yang benar, hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak sekali apa yang akhirnya kita lakukan ada konsekuensinya yang membuat kita mungkin merasa itu semua terjadi, semua hal yang tidak baik harusnya bisa diluputkan Tuhan. Benar, Tuhan bisa meluputkan semuanya itu. Tapi kembali pilihan. Bukankah kita yang memilih untuk mau dengar-dengaran atas pimpinan Tuhan, atas tuntunannya, atau memilih tidak mau tahu, tidak mau peduli, cuek, padahal Tuhan bersedia memimpin hidupmu, memimpin hidupku dengan pimpinannya, bisa melalui firman Tuhan, melalui doa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sadarilah, kembalilah saat ini, renungkanlah kasih Tuhan, bersyukurlah, dan Anda akan lihat bagaimana kasih Tuhan Anda akan kembali rasakan dan alami. Sehingga semua masalah, tantangan, pergumulan yang sedang kau hadapi, kau rasakan semuanya tiba-tiba beban pun menjadi hilang. Dan kita akan berdoa sebelum tutup tahun 2024. Berapa hari lagi. Dan kita mau kembali menyerah, berserah kepada Tuhan untuk apapun yang menjadi beban, masalah, tantangan, pergumulanmu, atau apapun yang membuat kau merasa bahwa Tuhan tidak baik, bahwa Tuhan jahat, bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan, apapun itu. Kita mau bereskan saat ini sehingga nanti kita bisa memasuki tahun yang baru dengan sikap hati yang mengerti, bersyukur. Kembali lagi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan memimpin sepanjang tahun 2025 dengan anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Mari kita berdoa dan Anda serahkan semua beban, masalah, kekhawatiranmu sekali lagi dan mengucap syukurlah. Anda tidak bisa dan kita berdoa sehingga Anda bisa mengerti, bersyukur dengan baik dan menghitung anugerah Tuhan dengan baik, merenungkannya dengan baik dan mengerti juga bagaimana berbagi dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Harusnya kami mengerti, menghitung anugerah-Mu, bagaimana bersyukur, bagaimana dengan anugerah yang sudah diterima menjadi berkat. Tapi masalahnya Tuhan, di antara kami pemirsa All by Grace, ada yang merasa kalau mereka sulit untuk bersyukur, menghitung anugerah Tuhan, dan berbagi. Karena mereka sedang dalam kekurangan, mereka sedang dalam sakit penyakit, mereka sedang dalam masalah, mereka sedang dalam pergumulan, dan begitu banyak hal yang terjadi tahun 2024 ini, yang mana sebentar lagi akan kami akhiri, tapi kami tahu Tuhan, Engkau matamu tertuju kepada kami semua. Siapapun dia Tuhan, pemirsa All by Grace saat ini, yang sulit untuk bisa merenungkan kasih Tuhan, bersyukur, hitung anugerah Tuhan, apalagi sampai berbagi, karena merasa begitu banyak hal yang tidak bisa diceritakan. Saat ini Tuhan, kami bersedia minta Engkau curahkan kasih-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami semua ini Tuhan.
pemirsa ABG dimanapun berada Tuhan, boleh kembali disegarkan jiwanya, boleh dikembalikan Tuhan kasih mula-mula, semangat mula-mula, bagaimana mengasihimu, bagaimana melayanimu, bagaimana cinta kepadamu, dan bagaimana bersedia untuk menjadi berkat dan mengerti senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Lakukan bagianmu, kami lakukan bagian kami dengan memohon, dengan berdoa kepadamu. Kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun kami yang saat ini berdoa yang tidak Engkau lihat, yang tidak Engkau peduli. Tapi kami percaya Engkau melihat keadaan kami, situasi kami, dan Engkau peduli keadaan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau mengakhiri tahun ini dengan sakit penyakit disembuhkan. Semua apapun yang menjadi sakit penyakit kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami saat ini tumpang tangan, dan kami percaya kasih, kuasa, dan kesembuhanmu itu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan semua sakit penyakit kami, apapun namanya, dan kami bisa memasuki tahun 2025 nanti dengan kesehatan yang maksimal, dengan berkat yang dahsyat, yang luar biasa, dengan semua hutang yang terlunaskan oleh Yesus Kristus, dengan semua pemberian yang baik daripadamu, dan kami terima semuanya saat ini juga Tuhan. Hidup kami tidak akan sama lagi, kami akan tampil beda, dan kami akan kembali kepadamu, mengasihimu, melayanimu, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami akan berhasil, dan pasti berhasil di tahun depan dan seterusnya. Kami mengerti bagaimana itu adalah karena anugerah-Mu. Kami mau mengerti bagaimana berbagi menjadi berkat anugerah yang ada padamu, yang kami sudah terima. Kami mau juga memberitakan Injil firman-Mu, sehingga banyak orang boleh dimenangkan melalui kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Dan kami mau mengakhiri acara program All by Grace ini. Kami mau serahkan kepadamu program All by Grace. Biarlah di tahun depan akan tetap menjadi berkat untuk pemirsa All by Grace. Semua yang terlibat di dalamnya sendiri akan memberkati semua, boleh tubuh, jiwa, roh sehat. Bersama kami juga semua pemirsa All by Grace yang sudah setia hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami semua. Kasih setia daripada Allah Bapa, kuasa daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kami, menyertai apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga boleh berhasil. Dan kami akan lihat semuanya nyata di dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan pernah sama lagi karena ada berkat-Mu yang senantiasa tercurah, anugerah-Mu yang senantiasa tercurah, dan kasih setia-Mu yang senantiasa nyata. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dan kami boleh tetap setia di dalamnya, dan semua yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua yang kami pegang dengan kedua tangan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu akan Engkau buat berhasil, dan tidak akan sama lagi keadaan kami, kehidupan kami, kesehatan kami, karena semuanya Engkau pulihkan, termasuk semua hutang kami terlunaskan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua, pemirsa All by Grace yang sudah setia, Engkau akan tetap Immanuel beserta dengan kami. Bagaimana kami mengakhiri tahun ini, Immanuel Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan juga memasuki tahun 2025 nantinya juga Engkau Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akhiri acara All by Grace, dan kemuliaan
sekali lagi bagi nama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali Jumat depan, tahun depan dengan waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan percaya kita semua akan tetap diberkati Tuhan dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Jangan lupa share link ABG buat sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasihi. Sehingga mereka juga bisa dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi banyak orang lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Terima kasih Tuhan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, oh setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu tahun depan. Oh by grace. Tuhan Yesus memberkati. Oh by grace.